Bagaimana tradisi kupatan itu muncul dan menjadi tradisi di Indonesia? Oke guys, kita akan membahas soal tradisi kupatan ya kali ini. Luar biasa, ini biasanya waktu kecil tuh saya nunggu-nunggu loh lebaran ketupat itu. Perlu diketahui ini hanya ada di tradisi Nusantara, terutama kawasan Islam di Asia Tenggara lah. Tempat lain nggak ada ini. Setahu saya ya, ada data-data yang pernah saya baca, apalagi di Timur Tengah seperti di Arab, di Uni Emirat, yang itu nggak ada. Bahkan ini menjadi unik karena hanya ada di Nusantara. Sejauh penelusuran data-data sejarah ya dan kajian-kajian antropologis, nggak ada waktu yang menjelaskan secara keterangan yang menjelaskan secara tepat kapan tradisi ini dimulai dan siapa yang menemukannya. Ini memang nggak ada. Belum paling tidak belum ada. Tetapi dari beberapa informasi yang ada, tradisi lebaran ketupat ini memang dilakukan oleh para wali-wali dahulu sebagai bentuk rekonstruksi terhadap tradisi yang ada sebelumnya yang kemudian digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan dan mengekspresikan ajaran-ajaran Islam. Pendeknya gini guys, jadi tradisi yang ada digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan, mengajarkan, dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Supaya lebih gampang, satu contoh yang mengatakan kita itu diperintahkan untuk melakukan sedekah. Karena sedekah ini bisa mencegah terjadinya tutfaul balak, mencegah terjadinya mara bahaya atau bencana. Tapi teknis dan metode sedekah ini kan nggak ada juklak-juknya yang pasti. Cuma khudz min amwalikum shadaqah, yang sudah ada pasti itu zakat. Zakat memang ada aturannya sampai nisabnya, mekanismenya, jenis-jenis barangnya ada. Tapi kalau sedekah kan nggak ada gitu. Bahkan senyum pun jadi sedekah gitu. Nah itu. Nah maka karena ini ada tradisi baik yang berkembang di masyarakat, misalnya tradisi selamatan, gitu ya, tradisi berbagi yang ada di masyarakat Nusantara, maka inilah yang kemudian dijadikan perangkat oleh para wali, para ulama, para habaib Nusantara sebagai sarana untuk melakukan sedekah. Demikian juga dengan ketupat, kita menyebutnya lebaran ketupat. Biasanya kalau di Nusantara lebaran ketupat itu 1 minggu setelah Idul Fitri. Misalnya Idul Fitri hari Senin, misalnya ya tanggal 1. Maka lebaran ketupat itu biasanya hari Senin berikutnya tanggal 8. Itu lebaran ketupat. Biasanya dulu kalau di kampung, di ritualnya itu memberi ke kampung tetangga-tetangga sebelah, sana ngantor ke sana, sini ngantor ke sana terus gitu. Ini tradisi yang baik, yang luar biasa menurut saya. Karena selain melatih untuk berbagi, juga melatih untuk berinteraksi sesama tetangga, jadi serawung, jadi tahu. Nah, ini tafsir saya. Saya pernah menemukan satu hadis Ani bin Ayub ya, diceritakan oleh hadis dari Ibnul Ayub. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan bahwa man shoma ramadhana summa atba'ahu sittam min syawalin kana kasyamat dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut seperti puasa sepanjang tahun pahalanya. Nah, ini guys, karena di situ Nabi mengatakan setelah puasa Ramadan, artinya setelah Idul Fitri, gitu. Kemudian kita melanjutkan kembali dengan puasa 6 hari. Di hadis tersebut memang nggak disebut yang 6 hari itu waktunya harus berturut-turut atau bisa diselang-seling, yang penting ada di bulan Syawal, karena disebutkan semua sitan min Syawalin, kemudian mengikuti 6 hari
pada bulan Syawal gitu. Jadi memang nggak ada keterangan ini pada bulan kedua sampai ke 7 atau gimana, nggak ada. Maka memang ulama ada sebagian yang membolehkan itu berturut-turut, setelah itu ada yang pokoknya 6 hari selama bulan Syawal. Nah, oleh para wali dulu kemudian ini direkonstruksi supaya kita lebih utama, maka puasanya ya langsung saja tanggal 2 Syawal langsung sampai tanggal 6. Karena setiap puasa itu ada lebarannya. Kita puasa Ramadan, lebarannya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Maka untuk puasa yang 6 hari ini ya dikasihlah lebaran, namanya lebaran ketupat, untuk menghormati orang-orang yang puasa di bulan Syawal. Maka biasanya diciptakan suatu kreasi tradisi yang namanya lebaran ketupat sebagai sarana untuk merayakan orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Gitu guys ceritanya. Jadi asik, fun gitu loh. Memang Nabi nggak menyontohkan. Karena Nabi nggak menyontohkan, maka ini hanya sekedar tradisi saja. Gitu loh. Tapi hukumnya menjadi sunat kalau kita menyertainya dengan sedekah. Karena sedekah kan sunat. Gitu. Berbaginya itu sunat. Nah, gitu guys. Nah, yang menarik ritual atau prosesi lebaran ketupat ini juga menjadi simbol yang menyampaikan makna. Nah, kalau di Nusantara ketupatnya zaman itu dibikin pakai janur. Ketupat ini kalau bahasa Jawanya itu kupat. Kupat itu akronim atau jarwo dosok dari bahasa Jawa, ngaku lepat. Harus ngaku bahwa kita ini salah. Maka disebutkan kupat, mengaku lepat. Nah, itu simbolisasi dari lebaran ketupat. Pada saat Idul Fitri diperintahkan Nabi untuk saling memaafkan. Gitu. Karena diperintahkan saling memaafkan, kita harus saling menghalalkan. Kesalahanmu tak halalno, kesalahanku halalno. Ikhlaskan, maafkan. Maka disebut halal bihalal. Lahir tradisi halal bihalal. Nah, inilah kearifan bangsa Nusantara. Gitu loh. Memang nggak ada. Maka halal bihalal itu bahasa Arab guys. Tapi orang Arab sendiri kadang, apa sih halal bihalal itu? Nah, dia ngerti terminologi aslinya, tapi substansinya, ritualnya itu apa, kulturalnya apa, dia nggak ngerti. Baru setelah dijelaskan bahwa ini adalah prosesi untuk saling menghalalkan atas kesalahan masing-masing individu. Nah, dari situ lahirlah tradisi halal bihalal. Dari kupat ngaku lepat, maka proses pengakuannya itu diformatkan menjadi tradisi halal bihalal. Salahmu tak sepuro, kesalahanku yo sampean sepuro. Ini adalah edukasi yang luar biasa. Kalau di Arab sana sih habis sholat Idul Fitri ya sudah, salam-salaman di sana, terus makan di rumah masing-masing, selesai. Biasanya seperti itu. Tapi yang namanya orang Nusantara, karena hubungan kekerabatan yang emosi itu, dimensi afektifnya luwih tinggi, nak cara akal ya wis rampung lah, wis neng masjid, secara logik ya kita secara otomatis sudah dimaafkan, tadi sudah pidato di masjid, sudah salam-salaman. Nah, tapi karena orang Nusantara ini dimensi afektifnya tinggi, diciptakan, dikreasi suatu momentum yang bisa saling mengunjungi, silaturahmi. Nah, itu. Kadang ada orang ngomong, "Loh, Mas, soal memaafkan kan tidak hanya di hari raya." Ya memang iya, kamu setiap saat bisa memaafkan kesalahan saudaramu, temanmu. Tetapi kan nggak ada salahnya juga toh kalau di hari raya kita menciptakan momentum untuk melakukan itu. Siapa tahu kita nggak sempat kemarin-kemarinnya gitu. Maka ada momentum setahun sekali diciptakan halal bihalal. Jadi ngaku lepat. Ngaku lepat itu harus berangkat dari hati. Maka harus dibungkus pakai janur. Dulu loh ya, kalau sekarang ini malah pakai plastik ini kayaknya. Iya kan? Kalau dulu filosofinya pakai janur. Janur itu juga
akronim dari Ja'an Nur. Sudah datang cahaya pada diri. Maka orang yang sudah saling memaafkan itu hatinya menjadi bersih. Hatinya menjadi bersinar. Karena dilebur dosanya seperti Yaumul Fitri. Maka disebut Yaumul Fitri, Idul Fitri, kembali ke fitrah, ke kesucian seperti bayi kecil yang enggak dosa lagi. Karena dosanya sudah dilebur dengan sikap saling maaf memaafkan. Maka pada saat itulah Ja'an Nur. Jadi datanglah cahaya pada diri kita. Cahaya keikhlasan, cahaya kedamaian, cahaya kemanusiaan karena kita bisa saling memaafkan. Inilah ijtihad kebudayaan orang-orang tua dulu yang termanifestasi dalam tradisi Lebaran ketupat itu. Kalau di Jawa ada pasangannya, Mas. Ada guys itu guys pasangannya. Yaitu lepet. Jadi kalau kupat, lepet. Kupat itu yang ketupat itu yang dari beras, makannya pakai sayur. Ada lagi lepet panjang-panjang diikat itu yang dari ketan. Ada kelapanya, biasanya dikasih kacang juga. Itu namanya lepet. Dilep terus dipepet. Kesalahan itu kalau sudah dilebur, ya sudah, jangan diingat-ingat lagi. Ya itu lepet namanya. Ini juga terbuat dari jano. Inilah simbol-simbol penuh makna dari beberapa tradisi bangsa Nusantara sebagai wujud, sebagai ekspresi dalam mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Jadi kalau dulu tuh ngajarkan Islam mau ngomong kamu harus begini, begini, awas kalau tidak. Wah, enggak. Ya itu dengan amal laku hidup. Lebaran ketupat dimaknai ini. Nah, sehingga menjadi laku hidup, daily life dan best practice dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu terkait dengan Lebaran ketupat, guys, gitu. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.